Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Kupas Tuntas sumber buku paket siswa kelas 8 Kemendikbud, menjelaskan dan menyelesaikan bidang koordinat dalam topik koordinat Kartesius. Ini adalah bab 2 dari materi kelas 8 dalam judul koordinat Kartesius. Fokus bahasan saat ini merupakan bagian pertama dalam judul bidang koordinat. Bidang koordinat merupakan sebuah sistem dari penggunaan sebuah bidang yang dibentuk dari perpotongan dua sumbu saling tegak lurus, di mana perpotongan keduanya berkoordinat 0,0. Perhatikan mulai dari perpotongannya. Ke kanan dan ke atas bernilai positif, ke kiri dan ke bawah bernilai negatif. Bidang koordinat adalah bidang dua dimensi dengan dua garis bilangan yang disebut sumbu, saling berpotongan tegak lurus, dan membagi bidang dalam 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bahasan kali ini akan berproses pada 1. Kuadran dalam koordinat Kartesius, 2. Posisi titik pada koordinat Kartesius, 3. Posisi titik terhadap titik lain, 4. Menghitung posisi titik, dan terakhir posisi garis pada bidang Kartesius. Mari masuk proses. Kuadran dalam bidang Kartesius. Sumbu X atau apsis dan sumbu Y atau ordinat saling tegak lurus. Kedua sumbu bisa diperpanjang ke 4 arah. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik dalam bidang dengan menggunakan bilangan yang terletak pada sumbu X atau apsis dan sumbu Y atau ordinat dari posisi titik tersebut. Penulisan koordinat titik ditulis dalam tanda kurung dengan angka pada apsis dan ordinat. Dibaca X, Y. Contoh, bermain pada kuadran 1. Posisikan angka berjarak sama pada sumbu X membesar ke kanan dan sumbu Y membesar ke atas. Tujuannya untuk mempermudah membaca posisi titik yang akan diletakkan. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y disebut koordinat 0,0. Letakkan titik, baca sumbu X menyatakan positif 4, baca pada sumbu Y menyatakan positif 4. Maka titik ini berkoordinat 4,4. Contoh lagi, bermain pada kuadran 2. Posisikan angka berjarak pada sumbu X semakin mengecil ke kiri karena bernilai negatif. Letakkan titik, baca pada sumbu X menyatakan negatif 4, baca pada sumbu Y menyatakan positif 4. Maka titik ini berkoordinat min 4,4. Contoh lagi, bermain pada kuadran 3. Posisikan angka berjarak pada sumbu Y semakin mengecil ke bawah karena bernilai negatif. Letakkan titik, baca pada sumbu X menyatakan negatif 4. Baca pada sumbu Y menyatakan negatif 4. Maka titik ini berkoordinat min 4, min 4. Contoh lagi, bermain pada kuadran 4. Letakkan titik. Baca pada sumbu X menyatakan positif 4. Baca pada sumbu Y menyatakan negatif 4. Maka titik ini berkoordinat 4, min 4. Faham ya posisi kuadran dalam koordinat Kartesius? Lanjut. Posisi titik pada koordinat Kartesius. Disiapkan dahulu sumbu X dan sumbu Y lengkap dengan berpetaknya, agar lebih mudah menempatkan titik koordinat pada posisi yang tepat. Akan ditempatkan titik-titik pada koordinat berikut. A, 4,3, apsis 4, ordinat 3. B, min 4,3, apsis min 4, ordinat 3. C, 4, min 3. Ordinat 4, apsis min 3. D, 0,6, apsis 0, ordinat 6. E, min 4, min 3, apsis min 4, ordinat min 3. Nah, koordinat titik sudah ditempatkan. Hubungkan kelima titik dengan garis secara berturut-turut. A ke B, ke C, ke D, ke E, ke A. Baik, sudah terbentuk ya. Kesimpulannya adalah garis bisa dibuat pada koordinat Kartesius, minimal dengan 2 titik koordinat. Faham ya? Terakhir, perhatikan bidang yang terbentuk. Nah, gampang bukan? Lanjut.
Posisi titik terhadap titik lain. Persiapan. Ini adalah sumbu X atau apsis dengan arah ke kanan bernilai positif dan arah ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y atau ordinat memotong tegak lurus sumbu X tepat di tengah dengan arah ke atas bernilai positif dan arah ke bawah bernilai negatif. Dibuat berpetak biar mudah meletakkan titik koordinat. Mari baca posisi titik. A. Apsis 4 ordinat 3. B. Apsis min 4 ordinat 3. C. Apsis 4 ordinat min 3. D. Apsis 0 ordinat 6. E. Apsis 4 ordinat min 3. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Mudah ya? Permasalahan di sini adalah tentukan koordinat-koordinat titik berikut terhadap titik E. Titik A terhadap titik E, titik B terhadap titik E, titik C terhadap titik E, titik D terhadap titik E. Caranya, buat sumbu apsis baru dan sumbu ordinat baru melalui koordinat E, di mana E sekarang 0,0. Dengan sumbu baru. Terhadap titik E, koordinat lainnya berada pada titik A, koordinat 8,6. Titik B, koordinat 0,6. Titik C, koordinat 8,0. Titik D, koordinat 4,9. Bagaimana? Mudah ya? Contoh lain. Menghitung posisi titik. Disiapkan lagi apsis dan ordinat berikut berpetaknya. Perhatikan koordinat P-2,5 dan Q2,2. Bagaimana posisi koordinat P-2,5 terhadap Q2,2? Ya, dengan membuat apsis dan ordinat baru di mana Q sebagai ordinat 0,0 dan membuang koordinat yang lama. Oke, perhatikan posisi sekarang dengan apsis min 4 dan ordinat 3. Maka koordinat baru P aksen min 4,3. Tapi, bisa juga koordinat baru diketahui dengan cara menghitung. Karena koordinat P terhadap Q, maka koordinat baru dalam hal ini disebut P aksen sama dengan P kurang Q. Lanjutkan, P aksen sama dengan PX dikurang QX, PY kurang QY. Perhatikan, penulisan ini dibuat tetap dalam bentuk penulisan koordinat. Lanjutkan, P aksen sama dengan min 2 dikurang 2, 5 kurang 2. Lanjutkan hasilnya, P aksen sama dengan min 4,3. Perhatikan bahwa koordinat yang didapat di sini sama dengan koordinat yang dibuat pada Kartesius. Jadi ini hasilnya benar. Nah, sekarang bagaimana jika titik R min 5,1 terhadap titik S min 2,2? Maka R aksen terletak pada koordinat berapa? Satu lagi, jika titik T 7,5 terhadap titik U 4,4, maka T aksen terletak pada koordinat berapa? Ayo, cek hasil dengan sesama teman. Apakah hasilnya sama? Baik, lanjutkan materi. Posisi garis pada koordinat Kartesius. Di sini memahami kondisi bagaimana sebuah bidang terbentuk dari beberapa garis. Terdapat koordinat A 5,3. Melalui koordinat A 5,3, buatlah garis sejajar sumbu X. Selanjutnya, melalui koordinat B min 6,8, buatlah garis tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Selanjutnya, dari koordinat C akan dibuat garis yang sejajar garis A dan memotong garis B hingga melewati sumbu Y di 7. Selanjutnya, hubungkan titik A dengan titik C hingga memotong garis B. Sekarang, perhatikan bidang yang dihasilkan dari perpotongan ketiga garis. Paham ya? Lanjut. Kuadran dalam koordinat Kartesius sudah. Posisi titik pada koordinat Kartesius sudah. Menghitung posisi titik juga sudah. Posisi garis pada bidang Kartesius sudah paham. Mari lihat ke bentuk soal. Lanjut. Soal 1. Sebelumnya persiapkan Kartesius. Sumbu X atau apsis ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif.
Pada sumbu Y tegak lurus sumbu X dan perpotongannya disebut 0,0. Ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Koordinat A 2,3, B 6,3, C 6,5, dan D 2,5. Jika keempat koordinat dihubungkan, dengan jelas bisa terlihat bangun yang terbentuk. Jelas ya? Lanjut. Soal 2. Persiapan koordinat Kartesius. Sumbu X atau apsis ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y atau ordinat tegak lurus sumbu X perpotongannya disebut 0,0. Ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Diketahui K 2,0, L 4,4, M 6,0, dan N titik-titik. Jika keempat titik koordinat tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat, maka dapat juga ditentukan koordinat titik N pada Kartesius tersebut. Letakkan pada koordinat K 2,0, L 4,4, M 6,0, dan berapa koordinat N? Hubungkan koordinat sehingga membentuk belah ketupat. Sekarang sudah terlihat dan bisa ditetapkan posisi koordinat N seharusnya terletak. Paham ya? Lanjut. Soal 3. Persiapan koordinat Kartesius. Sumbu X atau apsis ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y atau ordinat tegak lurus sumbu X dan perpotongannya 0,0. Ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Titik A, min 2,3, B, 4,3, C, 1,2, dan D, min 5,2 pada koordinat Kartesius. Letakkan pada koordinat Kartesius A, B, C, dan D. Perhatikan bangun yang terbentuk jika keempat titik dihubungkan. Terlihat bidangnya. Jika titik A absisnya dikurang 9 dan ordinatnya ditambah 1, operasikan A min 2 kurang 9, 3 tambah 1 sama dengan min 11,4. Letakkan titik koordinat baru. Titik B absisnya dikurang 2 dan ordinatnya ditambah 1. Operasikan B 4 kurang 2, 3 tambah 1 sama dengan 2,4. Letakkan koordinat baru. Titik C, absis ditambah 1 dan ordinatnya dikurangi 5. Operasikan C 1 tambah 1, 2 kurang 5 sama dengan 2, min 3. Letakkan koordinat baru. Titik D, absisnya dikurangi 6 dan ordinatnya dikurangi 1. Operasikan D min 5 kurang 6, min 2 kurang 1 sama dengan min 11, min 3. Letakkan koordinat baru. Maka keempat koordinat titik menghasilkan bidang baru. Perhatikan hasilnya pada koordinat Kartesius. Jelas ya? Lanjut. Soal 4. Di sini adalah posisi titik-titik terhadap sebuah koordinat. Persiapan koordinat Kartesius. Sumbu X atau apsis ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y atau ordinat tegak lurus terhadap sumbu X dan perpotongannya disebut 0,0. Ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Terdapat satu bintang kejora pada koordinat Kartesius tersebut. Maka bisa ditentukan posisi koordinat dari bintang A, koordinat sekarang apsis 2, ordinat 2. Bintang B, koordinat sekarang apsis 3, ordinat min 6. Bintang C, koordinat sekarang apsis min 3, ordinat 2. Bintang D, koordinat sekarang apsis min 6, ordinat min 4. Bintang E, koordinat sekarang apsis 4, ordinat 6. Kondisikan posisi kelima bintang kecil terhadap bintang kejora. Paham ya? Cara menentukan posisi koordinat bintang-bintang tersebut terhadap bintang kejora. Lanjutkan.
Selesai sudah materi bidang koordinat. Silahkan lanjut pada bagian kedua tentang permasalahan pada koordinat kartesius. See you next.